demam, sakit kepala, kecemasan, dan adanya kelopak mata yang terkulai. Ada juga laba-laba petapa coklat, ya, jadi ini hampir sama, namun gigitannya itu biasanya menyebabkan pola halo di sekitar gigitan. Jadi ada satu titik, lalu kemudian pembengkakan di sekitar titik tersebut. Ini contohnya ya, jadi ada halo, yang biasa ada gigitan, lalu kemudian muncul bengkak di pinggir atau di sekeliling dari gigitan tersebut. Ada juga kalajengking yang biasa ada banyak di daerah-daerah Amerika ya, Utah, Nevada, di mana keparahan sengatannya itu tergantung dari jumlah racun yang diberikan. Jadi gejalanya biasanya ada air liur, ya, dyspnea, koordinasi yang buruk, ya, biasa mabuk-mabuk, inkontinensia, dan bahkan bisa menyebabkan kejang. Ada juga semut api. Nah, ini masuk serangga ya. Dia paling umum di Amerika Serikat bagian tenggara. Biasa menggigit kulit berputar sambil menyengat. Terus gejalanya kadang memberikan melepuh yang menyakitkan, reaksi lokal yang besar berupa pembengkakan nyeri dan kemerahan. Namun untuk kemungkinan shock anafilaksis biasanya jarang ya. Jadi ini gigitan-gigitan semut api ya, bisa terlihat adanya pustul ya, papul, namun ada titik-titik di tengahnya seperti ini. Kemudian ada kutu. Kutu dapat menularkan penyakit tertentu pada manusia ya. Terlihat menempel pada kulit dan membesar ya apabila mereka mengisap. Kemudian kelabang. Kelabang raksasa adalah satu-satunya jenis yang berbahaya yang menghasilkan injeksi racun dan menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Lalu kemudian ada sengatan beberapa serangga ya, sengatan. Ini ada lebah madu, lebah tawon, lebah Afrika yang paling serius terjadi ketika tersengat di mulut atau tenggorokan. Reaksi alergi juga bisa berbahaya. Jadi ini beberapa serangga-serangga yang kita kita kenal ya dengan lebah saja, tapi sebenarnya ada beberapa jenisnya ya. Ada lebah madu, lebah jaket kuning, kemudian ada semut api ya seperti ini. Nah, perlu kalian tahu bahwa shock anafilaktik itu apa. Jadi shock anafilaktik itu biasanya menyebabkan penutupan jalan napas ya. Dia menyebabkan konstriksi pada bronkus ya. Kemudian tensi rendah ya, tensinya akan rendah karena adanya vasokonstriksi dan kemungkinan menyebabkan kematian. Korban bisa diselamatkan dengan memberikan epinefrin ya, untuk untuk antidot sebagai anafilaktik. Nah, serangan terparah itu datang mulai pada saat emergensi. Kita lakukan longgarkan pakaian, lalu kemudian posisi supinasi, ya, posisi shock. Jadi jauhkan semua barang-barang berbahaya, lalu kemudian lakukan injeksi epinefrin pada skulus, pada pasien yang mengalami shock anafilaksis. Nah, selain serangga, ada juga hewan-hewan laut lainnya ya yang bisa menyebabkan apa namanya, investasi ya. Ini bisa dari hiu ya, ikan pari, karang, anemon. Nah, ini sebenarnya kita bukan masuk lagi di serangga, tapi lebih ke penyakit-penyakit kulit yang diakibatkan karena adanya sengatan ya. Ini contohnya sengatan ubur-ubur ya, sengatan ikan pari yang biasa muncul. Bahkan sengatan ikan pari ini juga ada yang menyebabkan sampai kematian.
Ya, jadi lah aktifkan dulu emergensinya, lakukan tindakan pencegahan, terus kemudian penyengat, lepaskan penyengat seperlunya, cuci luka, lepaskan benda-benda lain yang bisa menghalangi untuk pertolongan, kemudian lakukan kompres dingin, kecuali untuk yang tadi hewan-hewan laut ya. Lakukan pasta soda kue untuk sengatan lebah. Terus perhatikan reaksi anafilaksis. Anafilaksis itu tadi seperti tadi nafas susah ya, saat nafasnya berat, kemudian eh, tensinya rendah, takikardi ya, itu tanda-tanda anafilaksis. Kalau sudah ditemukan tanda itu, bisa kita lakukan pemberian epinefrin. Tapi ini nanti kalian akan pelajari di ini kok, di emergency dan trauma ya. Ini saya rasa kalian perlu tahu aja ya. Oke, itu saja mungkin yang untuk insect bite. Kita masih ada berapa jam lagi ya? Iya dokter, Kita masih ada waktu ya? tapi iya dokter. Sampai 10.20 dokter.